Kalau di Niniari Gunung persalinan macet, kan mau dirujuk lagi agak repot tuh. Nah, sebelum persalinan macet, kata orang rujuk sebelumnya. Nah gini, atau induk usaha ini ada 3 fungsi manajemen, yaitu dari sisi pemasaran. Selamat sore pendengar, itulah 2 topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josorui, inilah dinamika Maluku sore edisi Selasa 2 Maret 2021. Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Seram bagian Barat menyebut kasus tandu ibu hamil dari Neniari ke Puskesmas Taniwel terlalu dibesar-besarkan. Kan ada bidan di sana tuh yang menangani, karena bidan kan dia punya pengetahuan, dia tahu kalau ini kemungkinan akan susah atau bisa lancar di situ. Nah, karena dia pikir ini susah. Kasus viral ibu hamil yang ditandu selama 5 jam dari Neniari ke Puskesmas Taniwel ditanggapi dingin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram bagian Barat, Dr. Yohanes Tapang. Pasalnya ibu hamil tersebut, menurut Dr. Tapang, dirujuk oleh bidan desa ke Puskesmas Taniwel untuk menjalani perawatan medis lanjutan. Menurut Dr. Tapang, tidak ada problem kesehatan yang mencolok di kampung Neniari, selain akses jalan menuju ke kota kecamatan. Kalau di Niniari Gunung persalinan macet, kan mau dirujuk lagi agak repot tuh. Nah, sebelum persalinan macet, kata orang rujuk sebelumnya. Nah, rujuk kan karena tidak ada akses ambulans ke sana, tidak ada akses kendaraan, ya harus ditandu. Seperti diberitakan KBRN, kasus ibu hamil yang ditandu selama 5-6 jam viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada minggu kemarin, diupload pada dinding Facebook dan dibagikan oleh ratusan warganet. Dalam foto yang diunggah pada dinding Facebook terlihat ibu hamil tersebut dimasukkan ke dalam kain panjang dan diikat pada sebuah bambu menyerupai ayunan bayi. Sejumlah pemuda silih berganti menggotong tandu yang berisi ibu hamil tersebut, dan jika melewati jalanan yang sulit, tandu tersebut digotong ramai-ramai. Ibu hamil tersebut diketahui bernama Linda Latue Lumupai, umur 22 tahun. Dia ditandu dari kampung halamannya Neniari di pedalaman Kabupaten Seram bagian Barat ke kota kecamatan Taniwel sejauh kurang lebih 10 km. Proses evakuasi dari kampung Neniari ke negeri Riring Rumah Soal yang berada di tepi jalan Trans Seram berlangsung selama 5-6 jam. Selanjutnya ibu hamil tersebut dibawa ke kota kecamatan untuk mendapatkan perawatan medis. Abdullah Eurima melaporkan. Kemacetan di Kota Ambon pada titik-titik tertentu sudah harus dicari solusi yang tepat untuk jangka panjang mengikuti perkembangan pembangunan di kota ini. Kemarin itu pemerintah pusat melalui Balai Jalan Nasional yang ada di Ambon itu sudah pernah merencanakan pembangunan flyover. Flyover itu di Jalan Jenderal Sudirman. Sebenarnya dulu pada kami diskusi awal, salah satu yang memintakan itu, mereka rencanakan itu bangun satu segmen yang panjangnya kurang lebih 400 meter. Terjadinya kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman hingga Tulukabesi pada jam-jam sibuk mendorong Balai Jalan Nasional untuk mengkaji alternatif yang tepat mengantisipasi hal itu. Intinya ada 3 pendekatan yang dipakai, yaitu jalan layang yang dibangun mulai dari makam anak cucu Ponorogo hingga pertigaan Karangpanjang Jalan Rijali. Alternatif kedua yaitu jalan layang pada titik yang sama hingga depan DPRD Kota Ambon, dan alternatif ketiga hingga Jalan Ahmad Yani. Namun masalahnya pada hambatan lalu lintas ketika jalan layang dibangun. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Robi Sapulete mengakui saat itu ia memberikan pertimbangan untuk mengkaji lebih detail dampak yang bakal timbul sesuai kajian dan analisis dampak lalu lintas. Untuk itu yang tepat adalah membangun flyover dengan sistem coast road melewati pesisir Teluk, mulai dari Gudang Arang hingga kawasan Tantui, sehingga ikut mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan dalam Kota Ambon. Pertimbangannya saya sarankan pada waktu itu kita bangun flyover itu tapi dengan sistem coastal road. Coastal road itu kan jalan pesisir. Jadi itu jalan layang tetapi dia melewati pesisir. Masalahnya kalau memang dibangun di atas Jalan Jenderal Sudirman, ini kan menjadi persoalan. Karena ketika itu dibangun, pir-pir daripada flyover itu atau jalan layang itu kan pasti dibangun di atas badan jalan existing. Ini menjadi persoalan. Oleh sebab itu pertimbangan kami, usulan kami, kalau bisa dibangunnya melalui pesisir itu lebih. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku mengatakan, menata Kota Ambon sebagai gerbangnya Maluku butuh kajian yang tepat
apalagi ruas jalan tidak bisa bertambah. Di saat yang sama terjadi penambahan jumlah kendaraan setiap tahun, sehingga sudah waktunya dicari solusi yang tepat. Kebijakan untuk mengurangi kendaraan yang diterapkan saat ini mulai depan Polda Maluku ditutup dan jalan lain, misalnya di Jalan Supratman, sehingga satu arah hanyalah rekayasa lalu lintas dalam jangka waktu tertentu. Pendengar, itulah laporan dari BRC Medan Barat. Pasca gempa dengan magnitudo 5,2 skala Richter yang melanda Halmahera Selatan Jumat pekan kemarin, BPBD Provinsi Maluku Utara telah melakukan pantauan lokasi dengan membawa sejumlah bantuan logistik bagi warga terdampak. Gempa bumi yang mengguncang Halmahera Selatan pekan kemarin membuat warga pada 6 kecamatan panik. Usai goncangan gempa dengan magnitudo 5,2 skala Richter tersebut, BPBD Halmahera Selatan merespons cepat dengan mendirikan tenda-tenda darurat di tempat ketinggian guna mengevakuasi warga yang rumahnya rusak akibat gempa. Kepada RRI, Kepala BPBD Provinsi Maluku Utara Yunus Badar saat dikonfirmasi terkait kondisi pengungsi dan proses evakuasi warga terdampak mengatakan, untuk warga yang rumahnya rusak diguncang gempa, langsung melakukan evakuasi mandiri ke rumah keluarganya masing-masing. Kemarin memang awal itu terjadi pengungsi, ada beberapa titik, tetapi kemudian sehari setelah pasca gempa, semua warganya udah balik ke tempatnya di rumahnya masing-masing. Bahkan rumah yang rusak itu mereka sebagian besar nginep di rumah keluarga. Sementara itu BPBD Halsel mencatat ada 447 unit rumah warga di 6 kecamatan yang rusak ringan maupun sedang. Lanjut Yunus Badar, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan BPBD Halsel untuk terus mendata jumlah rumah warga maupun fasilitas umum karena dikhawatirkan masih ada tambahan unit rumah maupun fasilitas milik pemerintah yang rusak akibat gempa. Ya tentunya sekarang kan baru identifikasi di lapangan tentang kerusakan, baik kerusakan ringan, sedang, sementara di data, tapi kemudian terkait dengan pendataan, kebetulan yang diandalkan juga dari BNPB pusat juga sekarang sudah berada di lokasi, jadi nanti kita koordinasi lebih lanjut, Pak. Dikatakan Yunus atas perintah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, sehari pasca gempa, pihaknya langsung bergerak cepat menuju Bacan Halmahera Selatan untuk meninjau langsung lokasi gempa dengan membawa sejumlah bantuan logistik menggunakan 3 mobil milik BPBD. Reporter Davi Baba melaporkan. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Koordinator Pengendalian Satgas COVID-19 Risat Luhukai mengatakan penangkapan pada SPBU Lateri merupakan hasil laporan dari masyarakat setempat terkait dengan pembelian BBM di luar jam operasional. Koordinator Pengendalian Satgas COVID-19 Risat Luhukai mengatakan penangkapan oleh Satgas COVID-19 Kota Ambon yang dilakukan pada SPBU Lateri merupakan hasil laporan dari masyarakat yang mana sering terjadi aktivitas pada malam hari, yakni petugas sering melayani penjualan BBM kepada beberapa pengendara yang datang menggunakan mobil untuk membeli BBM melewati jam operasional yang telah berlaku sesuai dengan perwali dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Masukan dari masyarakat laporan, namun baru kali kita dapati, yaitu satu SPBU yang berada di seputaran Lateri. Dia melakukan operasi jam malam, hampir kurang lebih jam 1 malam. Itu karena sudah melewati jam operasional ya, yang ditetapkan oleh perwali. Dan itu kita dapati hampir seratusan galon yang kapasitas 10 liter ya. 10 liter itu kita dapati hampir ratusan yang kita dapati. Tagal itu tindakan yang kami lakukan adalah memberi tindakan administrasi berupa tilang di tempat bagi pembeli dan juga bagi pemilik SPBU dimaksud. Tindakan tegas yang dilakukan tim Satgas COVID-19 Kota Ambon merupakan hasil laporan dari masyarakat yang menyampaikan satu SPBU yang berada di seputar Lateri melakukan operasi jam malam hampir kurang lebih 1 jam dan ini melewati jam operasional yang ditetapkan sesuai dengan perwali sehingga mendapat hampir kurang lebih ratusan galon yang kapasitas 10 liter dan diberi tindakan administrasi berupa tilang di tempat. Udin Sanaki melaporkan. Sementara itu, pendengar, Lapas Kelas 2A Ambon melatih narapidana binaannya dengan berbagai keterampilan agar mampu mandiri dan dapat membuka usaha ketika bebas dari lapas tersebut. Puluhan narapidana atau napi di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon dibekali berbagai keterampilan manufaktur atau pembuatan meja,
kursi serta lemari, dan agrobisnis atau pertanian yang dikemas dalam pelatihan kemandirian. Kalapas kelas 2A Ambon, Saiful Sahri mengatakan, pelatihan tahap pertama ini melibatkan 20 napi. Dalam pelatihan, pihaknya menggandeng instruktur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku untuk pelatihan manufaktur. Sedangkan bidang agrobisnis melibatkan instruktur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon. Dikatakan dengan adanya sertifikat pelatihan diharapkan memudahkan napi mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan setelah keluar dari lapas. Pelatihan kemandirian tersebut, lanjut Saiful, merupakan implementasi dari resolusi pemasyarakatan tahun 2020 yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Poin yang dimaksud adalah membuat pelatihan keterampilan narapidana yang bersertifikat. Satu program dilaksanakan dalam waktu 6 hari ke depan untuk mendapatkan sertifikat dimaksud. Pertanian dan 10 dari bidang manufaktur untuk mebel dari bambu. Jadi kami kali ini kreasinya lewat bambu. Bambu ya. Terus anak-anak antusias ya. Tentu mereka yang dipilih dipersiapkan untuk nantinya setelah pelatihan konsekuensinya itu berkelanjutan. Ada proses produksi karena peralatan dan sarana yang kita siapkan itu adalah proses untuk kelanjutan mereka nanti. Tidak hanya berhenti sampai pada proses pelatihan semata, tapi terus berproduksi dan diharapkan pelatihan ini menjadi bekal. Menurutnya, pelaksanaan pelatihan dilakukan bertahap. Setiap bulan akan berganti pelatih dan bidang latihan, di mana tahap selanjutnya, napi di lapas kelas 2A Ambon secara bergantian akan diikutkan dalam pelatihan dengan kategori jasa seperti mencukur rambut dan mencuci mobil. Menjadi sumber ekonomi bagi mereka bila mana nanti mereka mengakhiri masa pidana di lapas kelas 2 Ambon. Mantan Kalapas Piru Kabupaten Seram bagian Barat ini menjamin dengan pelatihan yang diberikan, napi binaannya tidak akan terlantar di tengah masyarakat ketika bebas nanti. Yang penting mereka memang niat untuk hidup dengan baik, sudah diberikan keterampilan. Dengan harapan ketika keluar nanti mereka bisa menjadi manusia yang berguna. Sahira Sangaji melaporkan. Pendengar, pemerintah negeri Rutong memberlakukan sanksi laut untuk melindungi sumber daya hayati pesisir dari ancaman kerusakan. Pemerintah dan masyarakat negeri Rutong Selasa pagi memulai prosesi adat sasi laut. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam dalam jangka waktu tertentu untuk pemulihan ekosistem. Raja Negeri Rutong Reza Valdo Maspetela kepada RRI menegaskan sasi laut adalah tradisi masyarakat Rutong yang bertujuan mempertahankan keberlanjutan hidup sumber daya pesisir. Merupakan bagian daripada budaya, adat istiadat daripada negeri Rutong, yang dimana turun-temurun dari ketemu punya nenek moyang bahwa proses sasi merupakan bagian daripada bagaimana kita menjaga kita punya keseimbangan daripada alam. Nah, karena ini terkait dengan laut, jadi adalah bagaimana untuk memastikan bahwa biota laut ini benar-benar dia bisa memiliki sebuah siklus yang baik dan juga untuk menjaga untuk tidak terjadinya sebuah penangkapan yang berlebihan sehingga berdampak kepada biota laut yang ada. Sasi laut bagi negeri Rutong dipandang sangat penting sehingga didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Hal itu ditegaskan warga setempat, Kah Maspetela. Kita mendukung Pak, karena itu untuk kepentingan kita semua bersama. Ini kan ada larangan-larangan nih, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, bagaimana respon atau reaksi dari masyarakat? Ya kalau untuk masyarakat memang kalau sudah dengar seperti begitu dong, kadang-kalanya awasi betul. Jaga juga, jangan sampai hal itu terjadi. Karena ini untuk kepentingan orang Rutong. Iya. Prosesi adat sasi laut di negeri Rutong dimulai sejak pagi untuk memastikan sasi laut tidak diusik penduduk sekitar. Pemerintah negeri Rutong memasang tanda di pesisir perairan sebagai petunjuk tidak boleh mengambil lola, teripang, dan lobster. Mereka yang melanggar tidak hanya mendapatkan sanksi adat, tapi juga sanksi sosial. Sasi laut di masa pandemi COVID berlangsung selama 1 tahun. Demikian Eva Munandar melaporkan. Tingkat perekonomian di masa pandemi COVID-19, masyarakat negeri Rutong diberdayakan untuk produk lokal. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat negeri Rutong memanfaatkan komoditi lokal untuk meningkatkan perekonomian, sehingga tidak terpuruk dalam pandemi yang telah berlangsung sejak Maret 2020.
Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Mas Paitela dalam dialog aspirasi Maluku yang disiarkan Pro 1 RRI Ambon pada Selasa 2 Maret 2021 menjelaskan, Negeri Rutong adalah salah satu negeri raja-raja di kota Ambon. Selain memiliki adat budaya yang kuat, negeri ini juga dikenal sebagai salah satu negeri dengan pohon sagu terbanyak di Pulau Ambon. Dikatakan, bila selama ini sagu merupakan makanan pokok orang Maluku yang hanya diolah menjadi papeda dan sagu lempeng, di tangan masyarakat negeri Rutong, sagu berinovasi menjadi bahan dasar dari berbagai makanan khas dari negeri, diantaranya mie sagu Rutong, kuki sagu, bubur sagu, dan masih banyak lagi. Selain sagu, inovatif juga dilakukan pada buah tomi-tomi, dari yang hanya menjadi buah asam pelengkap masakan, kini menjadi berbagai minuman seperti jus tomi-tomi, wine, dan selai. Raja Rutong juga mengaku mengelola buah nanas menjadi wine dan selai nanas yang nikmat dikonsumsi. Ini atau induk usaha ini ada 3 fungsi manajemen, yaitu dari sisi pemasaran, operasional dan umum, dan keuangan. Nah, kemudian dengan itu, maka unit usaha, katakanlah pengelolaan makanan minuman tomi-tomi ini, maka kelompok akan mendapatkan sekian puluh persen saham yang merupakan modal daripada mereka tanpa mereka harus memasukkan dana. Jadi pemodalan itu semuanya diinjeksi oleh Bumnek, yang mana nanti kreativitas mereka, tenaga mereka, waktu mereka merupakan modal itu sendiri, yang mana nanti setelah dalam sekian lama itu akan menjadi modal tetap mereka. Sebagai informasi, setelah 40 tahun dipimpin oleh seorang kepala desa, kini negeri Rutong dipimpin seorang raja yang telah dinobatkan pada bulan Februari 2020 lalu. Di bawah kepemimpinan Reza Valdo Mas Paitela yang memiliki visi yang besar dalam menjawab tantangan-tantangan dalam tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi publik yang efektif dan terbuka, pemberdayaan masyarakat, dan masih banyak lagi. Raja Negeri Rutong juga melihat telah waktunya masyarakat negeri ini untuk melakukan suatu lompatan digital agar tetap bersaing baik secara nasional dan global. Dengan langkah awal, negeri ini membuat platform digital Rutong ID. Fitur-fitur yang ada di rutong.id dibuat untuk menunjang tata kelola administrasi pemerintahan negeri yang lebih efisien, efektif, dan transparan, mulai dari aspek perencanaan, eksekusi program, proses pengadaan di dalam penyelenggaraan proyek secara lelang, digital dan tata kelola keuangan negeri, hingga pada tata kelola pemberdayaan usaha masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup berbagai lapisan masyarakat di negeri. Rauda Utana melaporkan. Perkara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi sore ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini di antaranya. Dinas Kesehatan Seram Bagian Barat menyebut kasus tandu ibu hamil dari Neniari ke Puskesmas Taniwel terlalu dibesar-besarkan. Tingkatkan perekonomian di masa pandemi COVID-19, masyarakat negeri Rutong berdayakan produk lokal. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Anda bersama kami. Tetap jaga kesehatan Anda. Saya Josorui. Selamat sore.